Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Keempat makhluk primordial tingkat super limit itu saling bertukar pandang. Demi menyelamatkan nyawa mereka, mereka harus membiarkan pasukan mereka ikut menanggung sebagian beban. Jika keempat pasukan fokus melarikan diri tanpa melukai para kultivator, mengingat koordinasi Lofeng dengan formasi langit dan bumi, dia mungkin akan menghancurkan kita satu persatu dan melenyapkan kita semua. Keempat makhluk tingkat super limit itu sangat menyadari hal ini. Bahkan dengan 4 lawan 1, mereka sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan ini belum termasuk formasi yang sepenuhnya siap. Dengan dukungan formasi tersebut, bahkan jika keempatnya hanya fokus pada bertahan hidup, mereka tidak akan bertahan lama. Begitu keempat pasukan mulai membantai para kultivator, kekuatan penghancur mereka akan jauh melebihi kekuatan kita, memaksa Lofeng untuk menyelamatkan para kultivator. Mereka memahami betul pola pikir pasukan mereka. Para anggota tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa dari keempat pasukan tersebut masing-masing adalah pemimpin unit mereka, mengikuti para raja dengan harapan merebut kota tersebut. Sejak saat kami memasuki kota, aku ingin membantai, tapi raja memaksa kami untuk menghancurkan area inti terlebih dahulu, dan sekarang kami berakhir dengan kekalahan. Kita telah menahan diri begitu lama, sekarang saatnya menghabisi sepuas hati. Mungkin jika kita menghabisi cukup banyak kultivator, kita bisa mendapatkan kembali kebebasan kita. Kita akan mundur sambil melakukan pembantaian, tetapi kecepatan mundurnya akan melambat 30 hingga 40% dan korban jiwa akan sangat besar. Di alam suci 9 sungai, kita selalu hidup dalam kondisi serba kekurangan. Dengan kebebasan tepat di depan mata, mengapa tidak memperjuangkannya? Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita untuk menembus kota kultivator. Kita akan menyesal jika tidak membantai mereka kali ini. Dalam sekejap mata, para anggota tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa dari keempat pasukan dengan cepat mencapai kesepakatan. Mereka semua memutuskan untuk mundur sambil membantai. Meskipun hal itu akan mempengaruhi kecepatan pelarian mereka, hal itu juga memberi mereka harapan akan kebebasan. Bahkan jika mereka tidak dapat merebut kembali kebebasan mereka, garis keturunan mereka mungkin akan berkembang lebih jauh. Sebenarnya, ketika mereka pertama kali memasuki kota, pasukan ini sudah berniat untuk melakukan pembantaian. Namun saat itu, sesuai perintah raja, mereka tidak bisa membuang waktu dan bertujuan untuk menghancurkan area inti. Mereka bahkan ingin memusnahkan avatar Lofeng sepenuhnya. Barulah setelah situasi terus berkembang, mereka sampai pada kondisi saat ini. Keempat pasukan itu semuanya melarikan diri menuju pinggiran kota melalui jalan terdekat. Namun, saat pasukan besar itu melarikan diri, mereka tiba-tiba menurunkan ketinggian terbang mereka dan secara bersamaan memfokuskan serangan massal. Guntur, berbagai kobaran api, angin hitam, kutukan mematikan, racun, dan kekuatan lainnya turun, menerobos penghalang kabut biru kehitaman, dan secara paksa mempengaruhi banyak rumah goa di bawahnya. Formasi langit dan bumi Lofeng adalah formasi penindasan dan pengikisan berskala besar. Pasukan-pasukan ini dengan memusatkan kekuatan mereka secara alami dapat menembus kabut biru kehitaman.
Para kultivator di rumah-rumah goa yang sudah cemas saat menyaksikan pertempuran di ketinggian menjadi sangat tegang ketika melihat pasukan besar makhluk primordial tingkat rendah tepat di atas kepala mereka. Namun, ketika kekuatan itu benar-benar datang, apa yang mereka rasakan di dalam hati hanyalah keputusasaan. Jalan kultivasi penuh dengan berbagai malapetaka. Para kultivator bertarung dan saling menghabisi, terjebak dalam hambatan saat memahami dao agung, menghadapi krisis saat memburu kehidupan purba tingkat rendah. Sekarang, ini adalah bencana yang dikirim dari langit. Pasukan menerobos kota, kata seorang pria parubaya yang duduk di sana, menatap kekuatan yang turun. Dia adalah seorang kultivator yang berasal dari berbagai dunia, dan ini adalah tubuh aslinya tanpa avatar. Di jalan ini, aku Changyu tidak menyesal. Di bawah kekuatan yang mengerikan, pria parubaya itu langsung berubah menjadi debu. Bahkan pada saat menjadi debu, ia menghadapinya dengan senyuman. Kekuatan dahsyat menyapu sejumlah goa, menghabisi semua kultivator di dalamnya. Para kultivator yang mampu mencapai suci 9 sungai, masing-masing memiliki pengalaman yang dapat digambarkan sebagai legendaris. Namun pada saat ini, di tengah malapetaka ini, satu persatu mereka dimusnahkan. Selain konflik dan perkelahian antar sesama, selain menghadapi hambatan dalam kultivasi, seseorang mungkin juga menghadapi bencana alam eksternal. Sebagai contoh, sebuah dunia sumber yang dilahap, alam suci yang hancur total, bahkan seluruh dunia yang didedikasikan untuk melatih kaisar dewa pun musnah. Dalam menghadapi malapetaka seperti itu, individu tidak berdaya. Sekumpulan tetua menyaksikan dengan ekspresi yang berubah-ubah. Sebagai penguasa kota, Lo Feng sangat peka terhadap situasi di seluruh kota. Pada saat kota itu jatuh, Lo Feng telah meramalkan pemandangan ini. Jika sistem pertahanan kota Yulan berhasil menghentikan semua pasukan makhluk primordial tingkat rendah di luar kota, kerugian di dalam kota akan sangat kecil. Sebelumnya, kehidupan primordial tingkat rendah berfokus pada kemenangan, bertujuan untuk menghabisi musuh dengan cepat hingga mencapai area inti. Namun sekarang semuanya telah berubah. Semua tetua, kerahkan seluruh pasukan dan hancurkan keempat pasukan itu, perintah Lo Feng dari jauh. Hampir 200 tetua masing-masing mengerahkan formasi mereka, berkoordinasi dengan formasi langit dan bumi Lo Feng untuk menahan keempat pasukan secara bersamaan, memaksa pasukan-pasukan itu untuk mengalokasikan lebih banyak kekuatan untuk perlindungan diri, sehingga mengurangi kekuatan untuk pembantaian. Avatar terkuat Lo Feng mengabaikan 4 level super limit dan langsung menuju ke pusat terdekat. Lo Feng sudah tidak lagi memperhatikan kita. Avatar-avatarnya yang lain akan segera hadir. Keempat makhluk super limit itu mengamati avatar Lo Feng lainnya yang ditempatkan di area inti. Total 10 avatar bergerak melalui celah di langit dan bumi menuju ke arah mereka. Avatar biasa Lo Feng, meskipun agak lebih lemah daripada level super limit, kini didukung oleh formasi tersebut. 10 avatar sudah cukup untuk menjerat keempat level super limit. Cepatlah melarikan diri. Keempat tingkat super limit itu tak berani ragu dan segera bergabung untuk terbang menjauh. Lo Feng tidak memaksakan diri terlalu keras. Jika keempat tingkat super limit bertarung sampai mati, membantai dengan brutal, para kultivator juga akan menderita banyak korban. Pasukan ini terdiri dari 600 kaisar dewa tingkat kesempurnaan, lebih dari 8.000 kaisar dewa tingkat akhir, dan beberapa bentuk kehidupan tingkat rendah yang lebih lemah. Sambil menghadapi formasi langit dan bumi Lo Feng dan formasi para tetua, mereka juga mengalokasikan sebagian kekuatan mereka untuk pembantaian. Tiba-tiba sekali, dari kabut hitam kebiruan muncul cakar berbulu besar. Kekuatannya menakutkan, menembus pertahanan berlapis-lapis pasukan dalam sekejap.
Ini tidak bagus. Para anggota makhluk primordial diliputi rasa kaget dan marah. Cakar raksasa itu menembus lapisan pertahanan, menyapu sejumlah besar kaisar dewa tingkat lanjut dan beberapa kaisar dewa tingkat kesempurnaan, menyebabkan banyak korban. Itu adalah cakar harta karun rahasia Lo Feng. Cepat tangkis. Mereka dengan cepat menilai kerusakan akibat serangan cakar tersebut. 19 pemimpin tingkat atas telah tewas bersama dengan 126 garis keturunan inti. Seluruh pasukan sedikit gelisah. Pertahanan mereka yang awalnya untuk melawan formasi tersebut kini harus menghadapi serangan terarah ini. Perlu diingat bahwa daya ledak avatar terkuat Lo Feng melebihi tingkat 4 super limit dengan ledakan kekuatan seketika yang setara dengan serangan gabungan lebih dari 100 tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa. Kekuatan Lo Feng terlalu dahsyat. Kita tidak mungkin bisa bertahan melawan serangannya dimanapun. Itu mustahil. Dengan serangan gabungan dari hampir 200 formasi tetua dan formasi langit dan bumi, bebannya sudah sangat berat. Terlebih lagi, keberadaan Lo Feng yang tersembunyi dibantu oleh formasi tersebut membuat mereka tidak mungkin untuk menentukan lokasinya. Cakar lainnya dari bagian tengah pasukan menyebabkan lebih dari 100 kematian lagi. Pasukan tersebut sebagian besar terdiri dari anggota tingkat pemimpin dan inti, karena sebagian besar dipanggil dari wilayah lain di Alam Suci 9 Sungai. Anggota tingkat bawah dan menengah belum dikumpulkan secara signifikan. Cakar berbulu besar menyerang dari berbagai posisi di dalam kabut hitam kehijauan. Kami tidak dapat menentukan lokasinya. Dia ada di mana-mana. Seluruh pasukan diliputi kepanikan. Pada kenyataannya, avatar terkuat Lo Feng telah menyatu dengan lautan darah tak berujung, berintegrasi dengan formasi langit dan bumi, hampir meliputi setengah dari area pasukan. Jangkauannya begitu luas, sehingga melalui penginderaan kausalitas, terasa seolah Lo Feng ada di mana-mana di sekitar mereka. Setelah menghabisi lebih dari 200 kaisar dewa tingkat kesempurnaan dan 1.500 kaisar dewa tingkat akhir, Lo Feng berhenti. Jika dia melanjutkan dengan bantuan formasi tersebut, dia bisa sepenuhnya memusnahkan pasukan ini, memastikan tidak ada yang lolos. Tetapi saat menghadapi pasukan ini, 3 pasukan lainnya masih membantai para kultivator. Lo Feng tidak lagi menyerang kita. Pasukan yang babak belur itu menyadari hilangnya cakar raksasa dan berhentinya serangan. Namun setelah kehilangan sepertiga pasukan, yang tersisa hanyalah kepanikan. Sementara itu, keempat makhluk tingkat super limit bergegas keluar dari kota Yulan, meninggalkan jangkauan formasi langit dan bumi Lo Feng serta formasi tetua. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Keempat avatar Lo Feng yang menjaga jarak cukup dari keempat pengguna kekuatan super limit tersebut melacak mereka dengan mata penghancur dan mengikuti mereka dari jauh. Sejak Alam Suci 9 Sungai diciptakan, Senior Yuan dan yang lainnya memang telah merancang keseimbangan kekuatan. Mereka dengan sengaja membuat bentuk kehidupan primordial tingkat rendah jauh lebih unggul agar para kultivator tak punya pilihan selain bersembunyi di dalam kota. Begitu kota jatuh, yang menanti hanyalah pembantaian. Tatapan Lo Feng membeku, tubuhnya melangkah di celah antara langit dan bumi, mendekati pasukan kedua. Pasukan ini jauh lebih mengerikan, lebih dari 800 makhluk tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, ditambah 12.000 Kaisar Dewa tahap akhir, bahkan di bawah tekanan gabungan formasi kota Yulan dan susunan para tetua, kerugian mereka masih tergolong kecil. Dengan satu niat, kabut hijau gelap di kota Yulan berubah menjadi ilusi yang menipis, transparan, tak lagi menghalangi pandangan. Mereka segera menyadari pasukan pertama telah melarikan diri dengan panik, sementara 2 pasukan lainnya melambat, terlalu larut dalam pembantaian.
Di saat yang sama, kabut ilusi kembali mengental, menutup pasukan kedua sepenuhnya. Para tetua mengepung dari segala arah. Tiba-tiba, sebuah cakar berbulu raksasa muncul dari kehampaan tanpa peringatan. Lapisan perlindungan pasukan itu retak di beberapa titik. Cakar tersebut menembus pertahanan, menyapu puluhan bentuk kehidupan primordial tingkat rendah dalam sekejap. Baik Kaisar Dewa tahap akhir maupun tingkat kesempurnaan Kaisar Dewa, tubuh mereka terkoyak, inti kehidupan hancur saat bersentuhan. Tangkis itu, teriak para pemimpin pasukan dengan panik. Namun belum sempat mereka bernapas lega, cakar raksasa kembali muncul dari arah lain, merenggut ratusan nyawa sekaligus. 17 makhluk tingkat pemimpin dan 213 anggota inti klan tewas. Suasana pasukan langsung kacau. Ini cakar harta karun rahasia Lo Feng. Kita tak bisa menentukan posisinya. Teknik ini tidak bisa dihancurkan. Ketakutan mulai merambat. Para pemimpin inti kekuatan pasukan gugur satu demi satu. Sementara itu, dari kejauhan, pasukan ketiga dan keempat menyaksikan semua melalui kabut ilusi yang menipis. Jika pasukan itu dimusnahkan, kita berikutnya dengan kecepatan menghabisi seperti itu, kita tak akan bertahan lama. Lari, hentikan pembantaian, fokus saja pada pelarian. Dalam sekejap, keputusan diambil. Pasukan ketiga dan keempat menghentikan pembantaian mereka dan melarikan diri sekuat tenaga. Para kultivator yang nyaris putus asa menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Mereka ternyata mundur. Siapapun yang membuat mereka lari pasti adalah penguasa kota Yulan. Di kejauhan, Lo Feng mengamati dengan tenang. Setidaknya lebih banyak yang selamat. Namun serangannya terhadap pasukan kedua tak berhenti. Cakar raksasa itu terus menyapu hingga akhirnya sebuah suara terdengar. Lo Feng, berhentilah. Jika kau terus menyerang, kami akan membantai puluhan juta kultivator sebelum binasa. Langkah Lo Feng terhenti. Cakar raksasa perlahan menghilang. Ia memahami ancaman itu nyata. Formasi kota akan terus menekan kalian, kata Lo Feng dingin. Tapi aku akan menghentikan serangan harta karun rahasia. Pasukan kedua pun melarikan diri. Tersisa kekuatan yang telah terkikis parah. Avatar Lo Feng berdiri di atas kota Yulan, mengawasi keempat pasukan yang kabur. Kekuatan Tuan Kota sungguh menekan segalanya, gumam para tetua. Namun ekspresi Lo Feng tetap dingin. Lebih dari 16 juta kultivator telah tewas, matanya berkilat tajam. Dengan darah sebanyak itu, kalian pikir masih pantas pergi hidup-hidup?